Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rati Ramadina Safitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut ILO International Labour Organization, SMK3 itu adalah suatu ilmu yang berfungsi untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan juga mengantisipasi suatu bahaya yang dapat ditimbulkan dari tempat kerja yang dapat merugikan baik kesehatan maupun kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada pengertian SMK3 menurut Permenaker atau Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Nah, di sini SMK3 itu merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian guna terciptanya suatu tempat kerja yang aman, efisien, dan juga efektif. Pengertian SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, di sini sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga efektif. Pengertian OHSAS 18001 atau Occupational Health and Safety Assessment Series adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh 13 organisasi internasional dengan menggunakan 10 standar K3 di beberapa negara. ISO 45001 itu merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan organisasi maupun instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan penerapan SMK3 dan juga penerapan SMK3. Tujuan penerapan SMK3 yang pertama adalah mengurangi dan mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur-unsur manajemen. Tujuan penerapan SMK3 yang kedua adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi. Tujuan SMK3 yang ketiga yaitu adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas dalam bekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, yaitu adanya penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Selanjutnya yaitu pelaksanaan SMK3. Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh perusahaan, pengurus perusahaan, atau tempat kerja dengan melaksanakan dua hal. Yang pertama yaitu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi. Yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi meliputi 4 hal. Yang pertama, prosedur pengadaan sumber daya manusia seperti sertifikat K3 dan surat izin kerja operasional. Yang kedua yaitu konsultasi, motivasi, dan kesadaran untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja agar mencegah tindakan yang mengarah kepada insiden. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi di SMK3 ini perusahaan harus menunjuk sumber daya manusia agar ada yang bertanggung jawab dan memberikan reaksi cepat dan tepat terhadap kondisi menyimpang. Yang keempat yaitu pelatihan dan kompetensi kerja. Pelatihan dan kompetensi kerja ini dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian kompetensi guna sebagai dasar penentuan pelatihan dan programnya. Bagian yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai ini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu adanya organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. Jadi, perusahaan harus membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi P2K3. Yang kedua yaitu adanya anggaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program SMK3 secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu prosedur operasi, informasi, dan pendokumentasian dan pelaporan. Jadi gunanya untuk mengkomunikasikan hasil SMK3 ini. Poin yang keempat yaitu instruksi kerja.
untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan semua pekerjaan itu berdasarkan persyaratan SMK 3 yang telah ditetapkan. Audit ketiga adalah suatu pemeriksaan sistematis atau independen untuk melakukan penilaian di tempat kerja dan hasil yang berkaitan dengan produktivitas kerja sesuai dengan prosedur yang direncanakan dan juga dilaksanakan secara efektif guna untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan.